Halo, assalamualaikum. Banyak orang tak percaya dengan adanya hal mistis, makhluk-makhluk astral tak kasat mata yang sangat menyeramkan. Tapi buatku pribadi, aku sangat percaya adanya makhluk tak kasat mata yang berbaur dengan kita. Karena aku sempat mengalaminya dengan mata kepalaku sendiri, yaitu sebuah kejadian horor yang membuatku tak bisa tidur semalaman hingga lari terbirit-birit. Namun sebelum lanjut bercerita, yuk subscribe dulu channel ini dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbarunya. Kejadiannya pada tahun lalu. Pada saat itu aku hendak membeli rumah yang kira-kira setahun ditinggal oleh pemiliknya. Aku pun bertanya, mengapa rumah ini dijual? Dan pemilik rumah mengatakan, ia ikut sang suami di kota di tanah kelahirannya. Tanpa berpikir panjang, aku pun melihat-lihat rumah tersebut, mulai dari luar hingga dalam rumah. Rumahnya juga masih sangat bagus. Dan beberapa lama dirasa cocok, lantas aku membeli rumah tersebut. Dikarenakan juga rumah ini lokasinya tak jauh dari rumah keluargaku. Suatu ketika, aku pergi ke rumah kakekku yang berada di kaki gunung untuk beberapa hari. Dan dikarenakan aku tinggal seorang diri, jadi rumah tak ada yang menempati. Seminggu berlalu di rumah kakek, aku pun lantas pulang. Dan keanehan mulai terjadi pada hari kedua. Waktu itu aku mendengar suara air keran dari kamar mandi, padahal tak ada seorang pun di rumah. Air pun mulai meluap menandakan air itu penuh. Aku juga sempat berpikir kalau kerannya itu rusak. Kemudian keesokan harinya, kira-kira tengah malam di saat aku masih tertidur pulas, aku mendengar suara semacam orang mendengkur. Suara itu tak begitu keras, namun sangat mengganggu. Aku sempat tak memikirkan suara tersebut. Mungkin saja hanya suara kucing yang ada di luar rumah. Hari pun berlalu, namun keesokan harinya, pada saat aku selesai dari kamar mandi, tercium bau yang sangat busuk. Aku mencari-cari sumber bau tersebut, namun aku tak menemukan apa-apa. Aku hanya mengira itu hanya bau tikus yang mati, karena di rumahku banyak sekali tikus-tikus yang lewat di atas rumah. Sejenak aku termenung dan berpikir, mengapa semenjak aku pulang dari rumah kakek, banyak sekali kejanggalan dan kejadian aneh hingga aku terheran-heran. Di tengah malam sekitar pukul 2, suara mendengkur itu kembali terdengar dan sangat mengganggu istirahatku. Aku pun berusaha untuk tidur kembali, tapi tetap saja suara itu tak mau berhenti. Suara tersebut terus berlanjut. Hari demi hari, istirahatku tak nyenyak membuatku menderita. Satu-satunya jalan adalah malam ini aku harus cari tahu sumber suara tersebut. Hari pun berganti, malam pun tiba. Aku menunggu hingga suara itu muncul. Biasanya suara itu muncul di pertengahan malam. Niatku menunggu dengan sambil tiduran, dan akhirnya aku pun tertidur. Suara itu terdengar kembali disertai dengan bau yang sangat busuk. Inilah kesempatanku untuk mencari apa sebenarnya yang terjadi. Saat hendak menghidupkan lampu, begitu terkejutnya aku. Ternyata ada sosok pocong yang aku peluk. Seketika itu, aku langsung lari keluar rumah dan pergi ke rumah kakek. Keesokan harinya, aku menceritakan perihal rumah tersebut. Aku sudah tak tahan tinggal di rumah itu, dan tanpa pikir panjang, aku menjual kembali rumah seram tersebut.